Kalau sudah berpuasa, maka gelarannya tentu takwa. Kalau sudah takwa, apa mi Ustaz? Tentu ada hadiah dari Allah. Ibu, ujian berat. Sudah ujian, apa hadiah ibu? Lulus. Apa hadiahnya? Dikasih ke ijazah. Iya toh? Iya toh ibu? Nah, begitu juga. Sudah menderita kita, bangun tengah malam, sholat tahajud, tarawih, kurang istirahat, dikasih hadiah takwa. Setelah takwa, man yattaqillaha, kata Allah, siapa yang bertakwa kepadaku, yaj'allahu mahraja. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali hari ini di Gaspol Sahur. Mudah-mudahan sejauh ini kita termasuk orang-orang yang sukses Ramadannya, diberikan kesehatan, nggak kendor semangatnya, sama-sama mencari berkah dan pahala di bulan suci Ramadan ini. Karena kan kita masing-masing pasti punya tujuan, iya gak sih? Kalau biasanya saya dan keluarga, izin Pak Ustadz cerita sedikit. Kita tuh di awal Ramadan suka, kamu apa tujuannya? Oh, saya mau tarawehnya dilengkapin, gak aja bolong-bolong. Oh, saya mau tambah puasa sunnah. Kalau anak saya pasti konsisten Pak Ustadz. Saya mau THR-nya nambah. Gitu Pak Ustadz. Ya. Nah, tapi kan sebenarnya Ustadz sering memberikan petuah buat kita bahwa tujuan dari puasa adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa sebenarnya takwa, ciri-cirinya bagaimana dan bagaimana untuk mencapai ketakwaan itu? Mohon petuahnya Pak Ustadz. Ibu-ibu, setiap ibadah itu ada tujuannya. Allah menghadirkan Ramadan ini juga ada tujuannya. Biasa dia bilang anak mahasiswaku, kenapa itu orang puasa? Siksa jaki. Orang lagi enak tidur dikasih bangun makan sahur. Orang lagi enak makan dilarang makan. Saya bilang justru puasa itu tanda kasih sayang Allah kepadamu. Maksudnya apa Ustaz? Kan menderita. Saya bilang, ada enggak kamu tidak punya dosa? Coba bayangkan kalau tidak ada Ramadan. Apa maksudnya? Kamu dalam 11 bulan kan pasti ada dosa. Pasti ada kesalahan. Nah, 11 bulan itu Allah ingin hapus dosa-dosamu. Maka Allah hadirkan 1 bulan. Untuk apa? Menghapus dosa dan kesalahan. Maka Ramadan disebut Ramadan, bulan penghapus dosa. Ramadan sendiri itu bu bahasa Arab yang artinya panas, membakar. Apa panas dia bakar? Dosa-dosa kita. Maka Ramadan itu salah satu tujuannya menghapus dosa. Ya kan? Yang kedua tujuannya orang puasa. Puasa itu apa tujuannya? Ada ibu-ibu dari kecil pasti sudah hafal. Apa tujuannya puasa bu? Itu puasanya, bukan Menahan. Pace nih kasih pancing. Awas hati-hati ya kepancing. ayyuhalladzina amanu kutiba kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun. Ya itulah tujuannya, la'allakum Tattaqun. Allah berfirman agar kamu bertakwa. Allah tidak bilang puasa kamu pasti bertakwa. Ya kan? Allah bilang agar. Agar itu artinya apa? Cenderung. Agar itu artinya bisa berhasil, bisa tidak. Berarti Ramadan ada orang berhasil mencapai takwa, ada yang tidak. Nah sekarang apa? Saya mau tahu bagaimana itu takwa Ustadz. Nah ibu bapak, takwa itu maknanya kalau dari arti kata takwa, kalau bahasa Indonesianya takut. Ya, takut apa? Takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah beda takut kepada manusia, beda takut sama makhluk. Mas Wahyu, kalau takut kepada Allah dengan takut kepada sesama makhluk beda. Bedanya Pak Ustadz? Mas Wahyu takut kepada anjing, apa yang Anda lakukan? Kabur. Lari. Takut. Menjauh kan? Betul. Ya. Takut sama istri? Maunya sih kabur juga tapi nggak mungkin. Ya kan? Nah,
Kalau kepada Allah jangan kabur. Mendekat. Itu bedanya. Kalau saya takut kepada Allah, saya harus mendekat. Nah, cara mendekatnya itulah disebut takwa. Apa itu? Kesanggupan melaksanakan apa yang Allah perintah dan kemampuan menghindari apa yang Allah larang. Itu takwa. Saya lakukan karena saya takut kepada Allah, ya saya lakukan perintahnya. Maka itu bagian dari takwa. Allah larang, ya saya hindari. Kenapa? Karena saya mau mendekat dengan Allah. Nah, itu definisi menurut bahasa. Nah, sementara menurut Imam Bushairi, takwa itu karakternya. Ya, satu, takwa itu terdiri dari sifat-sifat yang membentuk kata takwa. Kata takwa terdiri dari 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya. Takwa, bukan huruf T. A, K, bukan. Ini bahasa Arab. Ta, kaf, waw, ya. Ta, singkatan dari tawadu. Apa itu tawadu? Tahu warna duit. Bukan dong. Bukan dong Pak Ustadz. Tawadu artinya rendah hati. Rendah hati. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri tidak percaya diri, ya, minder. Tapi rendah hati ini artinya dia tidak sombong. Lawan dari takabur, lawan daripada angku, ya rendah hati. Jadi kalau ibu puasa 30 Ramadan, selesai Ramadan tetap angku sombong, berarti ibu tidak dapat gelar takwa. Apa itu sombong, Ustaz? Pakai jilbab 10 juta? Belum tentu. Pakai kerja kita. Apa itu sombong? Kita pandang enteng jilbabnya orang. Itu sombong. 30 puasanya, tidak ada kalanya. Nah, lihat orang puasa, ketemu majelis taklim, kayaknya itu jilbabmu kau pakai bulan lalu deh. Nah, itu sombong itu. Berarti ini orang tidak takwa. Ya, merendahkan orang. Sudah puasa, sudah dengar ceramah. Apa Jina tahu itu? Itu terus nabahas. Sombong, nganggap remeh orang lain. Ya Bu? Jadi ibu kalau mau tahu saya sudah takwa atau tidak, lihat kalau ibu sudah tidak ada sombong, berarti kategori pertama sudah bagus. Rendah hati, tawadu. Apa yang mau disombongkan Bu? Bilang lagi. Cantik Ki. Oh, di atas langit asli ada langit. Tanya mak ibu, tanya mak. Siapa paling cantik di dunia? Mama Nece. Ibu tahu nih. Iyalah, pasti. Mas Bayu protes, istriku, urusanmu. Berarti cantik jangan membuat kamu sombong. Kamu menurutmu cantik, belum tentu orang lain menurut cantik. 17 tahun cantik, 71? Nggak cantik mi. Ya toh? Ilmu, jangan sombong ya. Nah, itu tawadu, ta. Yang kedua, qaf. Apa itu? Qanaah. Agar biasa qanaah, Ustaz. Apa itu qanaah, Ustaz? Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Itu mi. Ibu, mau lihat itu hebatnya, itu namanya merasa cukup. Prakteknya kalau puasa, lihat ki bedek kalau puasa ki Bu. Mau ki buka, mau semua itu mau dimakan Ibu. Ada semua itu dikasih kumpul, jalan kote kah? Pisang hijau, buah-buah, ada semua mi, ada semua. Begitu masuk kurma 1 biji, air 1 teguk, hambar mi rasanya ini makanan yang berikutnya. Nah, itulah disebut rasa cukup. Itu kemauan, ibu mau lihat namanya kemauan, masuk di mall ibu. Rasanya semua mau diambil di dalam. Iya toh? Tapi apa betul kita butuhkan? Nah, orang yang berhasil puasanya, dia merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tidak pernah mengoah. Serakah. Serakah. Itu serakah. Serakah itu tamak. mau diambil semua. Diambil semua. Kayak monyet, coba lihat itu monyet.
Jangan lihat saya dong Pak Ustadz. Jangan lihat itu mah. Coba lihat monyet, kasih makan, Makan. sudah, kasih lagi dikasih. Kasih lagi dia pegang tangannya, kasih lagi pegang tangan kirinya, kasih lagi pegang kaki kanannya, kaki lagi pegang kaki kirinya, kasih temannya masih direbut. Nah, itu serakah. Nah, sifat seperti ini ada dalam keluarga. Warisannya semua mau diambil anunya bapaknya. Mentang-mentang dia polisi, mentang-mentang dia tentara, mentang-mentang dia pejabat, adiknya ndak ada sekolahnya, dia kasih bodoh-bodoh adiknya. Nah, ini serakah. Orang begini merasa bertakwa tidak, bohong takwanya. Astagfirullahaladzim. Ya? Dari Tawadu, ta, kaf, qana'a. Apa lagi tanda berikutnya? Wow. Kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi masih di Gaspol Sahur. Dasat, terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Masih dari Masjid Hajah Siti Mangkota Makassar dan alhamdulillah hari ini jamaah yang datang cukup jauh nih. Yang pertama dari Majelis Taklim BKMT Desa Soreang Sidrap. Lalu kemudian Majelis Taklim Maryam binti Imran BTP. Kemudian Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Pangkep. Kemudian Majelis Taklim Majelis Zikir Riyadul Jannah. Dan juga ada Ikatan Pengusaha Muslimah Pangkep. Sama-sama kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Masya Allah. Alhamdulillah. Bu, ini ada yang menarik perhatian saya, yaitu ibu-ibu pengusaha muslimah. Alhamdulillah. Ini kan biasa ditanya, Ustadz, bolehkah perempuan jadi pengusaha? Boleh. Dengan catatan tidak boleh lawan suami. Ya kan? Nah, saya mau tanya ke Ibu, kira-kira kalau suaminya misalnya gajinya 3 juta. 3 juta suaminya. 3 juta 1 bulan. Ya. Ibu gajinya penghasilannya 15 juta 1 bulan. Kira-kira kita masih hormati suami tak? Tidak ada lagi gaji tak, nah kita lawan suami tak. Mudah-mudahan gak seperti itu. Ibu-ibu ini yang jadi pengusaha muslimah boleh. Khadijah itu pengusaha, tapi tetap taat dan tunduk menghormati suami. Karena kalau perempuan sudah pandai cari nafkah, apalagi penghasilannya lebih besar daripada suaminya, potensi melawan suami. Maka Ramadanlah ini hadir gunanya, ya, supaya pengendalian hawa nafsu. Jangan sampai, apa kau tahu? Jangan. Enggak ya Bu ya, enggak gitu kan ya Bu ya. Wah, kalau bisa justru kalau penghasilan lebih besar dikasih hadiah suaminya, dikasih sarung sama baju seperti yang saya pakai. Tuh. Bagus nggak Bu? Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz sarung gajah duduk Pak Ustadz. Yang saya suka ini Mas, dia sikanangeng. Sikanangeng. Ya, bahasa Bugis. Makesing. Makesing. Matching. Serasi warnanya kan? Betul, ini warna coklat Pak Ustadz. Dan ini baru kita lihat pasti Nusantara, motif khas Indonesia. Betul, bagus udah gitu sekali. Bahannya juga nyaman Pak Ustadz, lembut, ya, lembut. Udah gitu juga banyak pilihannya dari generasi ke generasi, pilihan ada sarung, baju koko, peci, dan kalau yang asli itu ada tulisan Arabnya, logonya monokrom, hitam putih. Produk siapa apa nih produknya? PT Gajah Duduk. Gajah duduk. Kenapa gajah duduk? Karena tidak pernah berdiri. Oke, ibu-ibu. Kita lanjut lagi Pak Ustadz. Lanjut lagi di Gaspol Sahur. Masya Allah. Untuk mencapai ketakwaan tadi kaf, wow. Wawnya Pak Ustadz. Sekarang wara. Waro berarti. Apa itu wara? Mampu menghindarkan dirinya dari sesuatu yang subhat. Apa itu subhat Ibu? Samar-samar, abu-abu, ndak jelas, haram halal. Misal ya, bagaimana hukumnya pakai emas laki-laki? Ada ulama bilang haram, ada juga ulama bilang halal. Itu namanya subhat. Nah, kata Nabi,
kalau kau mau selamat sesuatu yang subhat tinggalkan. Coba lihat ini orangnya hebatnya itu. Prakteknya itu namanya subhat, hebatnya itu wara, ya. Ya, kemampuan menjaga diri sesuatu yang subhat. Kita orang puasa, jangankan yang subhat, yang halal saja mampu kita tahan. Paham maksud saya, Bu? Yang halal saja mampu kita tahan. Contoh, Ibu Bapak, air putih halal atau haram? Halal. Nasi halal atau haram? Halal. Jam 12 siang Ramadan? Haram. Tidak, Mas, tetap halal. Oh, tetap halal, betul. Tetap halal, tetap halal. Tapi tahan. Iya toh, jangan dulu. Meskipun halal, tapi jangan dulu. Tahan kok maghribi. Itu artinya orang Islam kalau halal saja dia mampu tahan dirinya, apalagi yang haram. Itulah orang yang bertakwa. Pejabat di sini ada anggota dewan, ibu dewan yang terhormat, ya kan? Ibu dewan, bolehkah ibu dewan pakai mewah-mewah? Boleh. Kapan? Setelah rakyat juga mewah. Itu namanya hebat. Ya Rabbal Alamin. Ditahan dulu. Boleh enggak pejabat pakai mobil-mobil mewah? Boleh. Kapan? Setelah rakyatnya juga mewah. Jangan pejabatnya mewah, rakyatnya menderita. Pejabat seperti ini dibelender kau nanti kalau mati kau. Astagfirullahaladzim. Dibelender. Jadi itu subhat. Kita mampu tahan. Jadi kalau orang puasa, enggak ah. Kenapa maksudnya? Dia bilang, enggak boleh orang campur-campur laki-laki perempuan olahraga. Dia bilang, ada ulama bilang boleh. Bilang, saya subhat itu deh. Samar-samar, enggak ji saya deh. Nah itu baru hebat. Itu baru hebat. Itu artinya dia sudah mampu mengendalikan. Jangankan yang haram, yang subhat saja dia mampu kendalikan dirinya. Tanda yang keempat, huruf ya. Apa itu? Yakin. Yakin apa? Bahwa Allah maha melihat. Yakin apa? Bahwa Allah maha mengetahui. Coba orang puasa ibu, kalau masuk ke kamar ibu, adakah yang tahu kalau minum ki air? Ada? Masuk, burcok, buka coko-coko. Begitu dia buka begitu dia buka, tiba-tiba mau minum, ada yang lihat langsung aduh. Iya toh? Coba orang puasa ibu, kenapa ibu tidak minum meskipun disembunyi? Karena ibu yakin Allah maha tahu. Coba ibu wudu. Ada enggak yang tahu kalau ibu minum sedikit? Gak ada. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak. Kenapa ibu tidak lakukan? Karena ibu yakin Allah tahu. Kalau ini diamalkan, tidak ada orang bikin maksiat di dunia. Pejabat tidak mau korupsi. Kenapa? Meskipun nah tahu je Tuhan ini. Ini anak-anak tadi ajar. Nah, kalau kemana-mana memang mamamu tidak lihat kau nak, tapi Tuhanmu lihat kau. Ibu-ibu kalau ada di sini ditakdirkan sebagai pejabat suaminya, kasih tahu, Pak, memang bosmu tidak tahu, memang bosmu tidak lihat, tapi Allah maha melihat. Ada itu namanya CCTV-nya Tuhan. Nah rekam ki. Ketika kita pergi pegang-pegang tangan na sekretaris tak na sotingi. Nah itu berarti orang yang kalau pengawasan melekat masih bisa tipu-tipu. Waskat namanya dulu zaman Pak Harto. Waskat, pengawasan melekat. Kalau kita waskat, pengawasan malaikat. Wah. Malaikat kalau kita yakini mengawasi kita, pasti di mana saja pasti. Allah tahu, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, maka dimanapun kita berada pasti kita terhindar dari maksiat. Kenapa? Betul tidak ada CCTV, tapi Allah lihat. Betul orang tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Orang seperti ini insya Allah berhasil puasanya. Coba lihat Mas Bayu. Suatu kali Umar bin Khattab keliling. Tiba-tiba dia tertarik dengan perbincangan seorang anak gadis dengan ibunya. Dia dengar
Ibunya berkata, nak, kau tambah air itu susu. Karena ibunya ini penjual susu. Kau tambah air supaya jumlahnya makin banyak. Ya, misalnya susu murninya 1 liter, kau tambah lagi setengah liter lah supaya menjadi 1,5 liter. Tapi anaknya dengar, bu, enggak boleh. Ini dilarang oleh Allah. Kalau ketahuan Umar bin Khattab, marah Umar. Apa kata ibunya? Umar kan enggak lihat kita. Dia tidak tahu ada Umar di balik Di belakangnya. Oh, di balik dinding. Umar enggak tahu. Apa kata anaknya? Umar betul tidak lihat kita. Umar bin Khattab betul tidak lihat tahu kita. Tapi Allah, Tuhannya Umar melihat kita. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, jangan kemana-mana. Sahabat Dasat, kami akan kembali tentunya di Gaspol Sahur. Sahabat Dasat, hari ini kita tengah membahas mengenai ketakwaan. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, tolong mohon dilanjutkan Pak Ustadz kisahnya mengenai ketakwaan. Ya, jadi ibu ini berkata ke anaknya, kau tambahlah volumenya. Kata anaknya, enggak, nanti Umar tahu. Enggak ada Umar, dia enggak lihat kita. Iya betul, Umar tidak melihat kita. Umar tidak tahu, tapi Tuhannya Umar tahu. Umar bin Khattab mendengar pembicaraan ini tertarik. Besok harinya dia datangi itu rumahnya itu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya buka, kaget, mati kok Umar bisa tahu ini tadi malam. Kaget dia, mati sudah saya ini, dihukum sudah. Mana anakmu? Panggil anak gadisnya. Dia bilang, dia kenalkan anaknya Umar. Ini anakku Abdullah. Saya datang untuk melamar anakmu yang gadis itu. Kenapa? Kalau kau senang anakku saya kasih menikah. Kaget dia, kenapa? Anakmu ini orang baik. Saya dengar pembicaraanmu tadi malam. Kaget ibunya. Bayangkan kau ini anakmu. Luar biasa akhlaknya. Dia tidak takut kepada Umar. Tapi dia takut kepada Allah. Perempuan begini yang cocok jadi menantuku. Ya, ini orang-orang bertakwa seperti ini. Terpelihara dirinya meskipun tidak dilihat oleh manusia. Dia selalu yakin Allah Maha melihat. Coba kalau begini semua kita punya perlakuan. Alhamdulillah aman ini dunia. Indonesia kita nikmati sumber daya alamnya. Cuma yang banyak yang sudah ditahu merampok masih juga dipelihara. Akhirnya apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Apa boleh buat? Ya, kita berharap mudah-mudahan semakin ke sana Indonesia semakin baik. Amin. Mudah-mudahan Ramadan ini membentuk pribadi-pribadi muslim, baik rakyatnya maupun pemimpinnya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Ini kita soalnya kadang-kadang ya Pak Ibu mungkin ada yang ngerasa kita pengen bertakwa tapi kita ngelihat orang lain dia aja enggak, masa kita harus bertakwa. Nanti kita lanjutkan, jangan dibahas dulu Pak Ustadz. Ya. Saya tahu pasti Ustadz gak sabar untuk memberikan petua tapi kita berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya boleh angkat tangannya? Silakan Ibu, boleh maju ke depan. Dari silakan. Pangkep, Pangkajene Kepulauan. Ya. Seperti saya lihat grup ibu-ibu kasidah. Jilbab, jilbab putih, lambang suci gagap. Jadi lagunya ke situ. Oke Bu, silakan Bu. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz. Ya. Saya Nur Hayati dari PD Kici Kabupaten Pangkep. Ya. Ingin menanyakan bagaimana saya merasa sudah memenuhi kegiatan ibadah saya selama ini, tetapi di mata masyarakat bagaimana itu Pak Ustadz? Dan apakah ada yang salah dengan niat saya begitu? Ataukah masih ada yang salah dengan niat saya begitu Pak Ustadz? Oke Ibu, maksudnya ini Bagaimana, Ibu. bagaimana, Pak? Maksudnya ini Ibu, maksudnya. Maksudnya. Ini sembayang mak, puasa mak. Kenapa Sudah, orang masih gosip Kak? Ya Oh, maksudnya masih. toh? Nah. Oh, kita sudah baik tapi masih salah di mata orang lain. Diomongin lagi. Oh iya, gimana tuh Pak Ustadz? Bu, adakah kira-kira kalau baik akhlaknya Nabi? Nabi paling bagus tutur katanya. Nabi paling bagus ibadahnya. Nabi paling mulia akhlaknya. Tapi tidak digosip.
Jadi bukan lagi cuma digosip Bu, mau dibunuh. Ayo, beberapa kali tuh Nabi mau dibunuh. Bukan cuma digosip, itu Abu Jahal, Abu Lahab pamannya sendiri tuh Bu. Ambil kotoran onta, dia kumpul baik-baik, dia kumpul itu isi perut onta, ususnya, tainya, lalu duri-duri, dia simpan di depan pintunya Rasulullah. Padahal itu Nabi manusia mulia, apalagi kita. Ibadah tak barangkali memang ada, tapi ya masih campur-campur, ada juga gosip-gosip sedikit. Nah, kalau nak gosip ke orang, alhamdulillah saya kalau nak bilang Kak Ustaz, ndak nak suka ku itu orang di. Kenapa ki bilang Pak? Nak bilang nak cerita ki, oh nak suka ka itu. Kenapa ki bilang? Karena amalnya nanti saya ambil. Ya baru di sini banyak Pak gosip. Ya toh Ibu? Nah, jadi bagaimana menyikapinya? Sabar. Kalau dia gosip kita, sabar. Kalau kita punya kemampuan memperbaiki, kalau kita anggap bahaya ini gosipnya kalau dia sebar, bisa merusak rumah tanggaku, baru kita panggil klarifikasi. Ya. Kalau masih tidak mau berhenti, lapor polisi. Kenapa? Dia merusak martabat kita. Pencemaran nama baik. Misalnya gara-gara gosipnya orang tidak mau lagi dengar saya ceramah, kan merugikan dakwah. Selebek saya lapor kok, buktikan itu tuduhanmu. Kalau tidak, kau di penjara. Nah, jadi Bu, kalau ada yang jelek sama kita, begini balasannya, kata Nabi. Kalau kamu dianggaplah ditempeleng, toh, maka balaslah seperti rasanya bagaimana kau ditempeleng. Toh? Tapi ketahuilah memaafkannya jauh lebih baik. Itu konsepnya Islam. Kalau agama lain kan kalau dibilang kalau ditempeleng kau kanan kasih kiri. Kalau kita di sini tempeleng kanan kasih kiri, nah tambahi Bu. Gitu. Tapi Islam kalau kau ditempeleng balaslah seperti yang kau rasakan, tapi ketahuilah memaafkan jauh lebih baik. Jadi Bu, kalau kita sudah berbuat baik, bagus ki, rajin ki sedekah, menghidupkan silaturahmi, menghidupkan majelis taklim, kita dakwah, kita ajak kepada kebaikan, ternyata masih ada juga orang dengki, pagosip ki, anggaplah itu setan dalam bentuk manusia. Ya, ada orang bilang di mana ada Muhammad di situ ada Abu Jahal. Iya toh? Nah, jadi anggaplah saja dia ini bagian daripada setan dalam bentuk manusia. Dan itu setan dalam bentuk manusia Bu, lebih susah diusir daripada setan yang tidak kelihatan. Kalau setan tidak kelihatan Bu, baca Yasin, baca ayat kursi lari nih. Tapi setan dalam bentuk ibu-ibu dibacakan Yasin makin dekai. Insya Allah sudah terjawab ya Bu ya pertanyaannya ya. Mudah-mudahan kita termasuk diberikan kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi orang-orang yang seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah ini masih ada yang mau bertanya? Wah, karena banyak yang mau bertanya kita tahan dulu ya Pak Ustadz. Ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi tentunya masih di Gaspol Sahur. Sahabat Dasar, kita lanjut lagi untuk membahas mengenai ketakwaan tentunya di Gaspol Sahur. Nah, seperti yang dijanjikan mengenai ketakwaan ini, mungkin ada yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Silakan. Wah, teman-teman pengusaha nih Pak Ustadz. Boleh silakan, ya. Silakan Ibu sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nur Haida Burhan dari pengurus daerah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kabupaten Pangkep. Ya, yang saya mau tanyakan Ustadz, seperti kita ketahui di bulan Ramadan itu luar biasa. Boleh dikata itu ketakwaan kita gaspol. Sholat tarawih tidak pernah lepas, kemudian sholat wajib, sholat sunat, kemudian yang lain-lain. Yang saya pertanyakan ini Ustadz, biasanya kalau selepas bulan Ramadan itu mulai kendur itu ketakwaan gitu.
rasa-rasanya itu pribadi saya yang mungkin teman-teman di sini juga merasakan seperti itu. Saya mau ini tipsnya Ustadz, bagaimana supaya kita bisa tetap istiqomah mempertahankan ketakwaan kita itu di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Mungkin begitu Ustadz. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Bu. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga Ibu. ketakwaan Pak Ustadz. Halo. Ada semua HP tak toh? Ada. Kalau sudah di HP dicas kenapa? Full. Full. Kalau habis full dicas, itu, full. kalau sudah full, nah dipakai terus, Bisa. dipakai terus. Lobet. Kalau lobet diapai? Dicas lagi. Kalau tidak dicas, Mati Pak kalau Ustadz. mati, Nggak bisa dipakai. Nah, Ramadan ini dicas. HP tak dicas tuh, 30 malam full. Sudah itu dipakai 11 bulan. Ya kan? Nah, supaya awet baterainya ini, ya, mesti dicas terus Ibu. Jangan ditunggu lagi Ramadan baru dicas. Pasti mati itu Ibu. Kalau mati masih bisa dipakai? Bisa, pakai melempar. Prak. Iya toh? Nah, supaya dia tidak lobet, dicas. Cara ngecasnya satu, tetap dengar ceramah. Ya, jangan Ramadan 30 malam gaspol tiap mau subuh dengar. Sudah itu lupa lagi. Tetap dengar ceramah. Pagi-pagi ibu baru bangun, cari channelnya Dasat Latif. Ya, dengar dakwah. Ya, yang kedua ibu-ibu jangan lupa teruskan amalan. Amal apa? Selama Ramadan kita kan taraweh. Ya toh? Kita lanjutkan sholat jamaah di masjid. Ya, ibu-ibu boleh berjamaah di masjid, boleh. Tidak ada ulama yang melarang wanita berjamaah di masjid. Cuma anjurannya di rumah. Kenapa dulu tidak dianjurkan? Karena tidak aman dulu Ibu. Toh, kalau ada perempuan masih banyak penculikan. Dulu. Sekarang aman. Apalagi kalau umurnya Ibu 60 tahun. Siapa mau culik Ibu? Bau minyak gosok mau diculik. Rugi Bu. Ya toh? Nah kan dipelihara. Selama Ramadan kita kan puasa. Supaya tidak lobet, teruskan dengan Syawal. Sudah Syawal teruskan Senin Kamis. Puasa yang tidak pernah Nabi tinggalkan puasa sunnah, itulah Senin Kamis. Coba diteruskan itu Bu. Apalagi diteruskan apa? Selama Ramadan kita kan selalu ngaji. Teruskan itu. Mungkin frekuensinya dikurangi. Selama Ramadan 1 hari 1 juz. Mungkin selama seluruh Ramadan 1 hari ya 1 halaman. Itu dibiasakan. Kebiasaan amal-amal yang kita lakukan selama Ramadan kita terus amalkan. Mungkin jumlahnya berkurang. Sholat sunnah kita amalkan. Duha. Apalagi setelah memperbanyak amal-amal, apalagi berteman dengan orang-orang soleh. Ya Bu, coba bedek kalau berteman ki ibu pengajian, pergi tongki itu pengajian? Iya toh? Kalau berteman ki ibu panggosip, minimal kita bilang iyo. Tidak gosip kita, tapi membenarkan namanya. Iya toh? Kalau saya ketemu Mas Bayu, saya pergi Jakarta, paling saya ketemu Mas Bayu, di mana ada pengajian, di mana masjid bisa kita berjamaah, iya toh? Enggak mungkin saya bilang, Mas Bayu, di mana panti pijat yang bagus? Enggak mungkin toh. Berteman dengan orang-orang soleh. Ibu-ibu di grup WhatsApp, kalau ada ibu-ibu di situ yang ceritanya saja gosip aja nasebar terus, keluarkan cepat. Daripada dia meracuni otaknya semua. Ya, lebih baik amputasi nih, pecah-pecah keluar kok. Ya toh? Ya Bu? Berteman dengan orang-orang soleh. Kemudian untuk ngecas lagi Bu, jangan ke tempat-tempat yang bisa membuat kita lupa Tuhan. Ya, tempat-tempat bisa lupa Tuhan itu tempat-tempat maksiat. Kalau di kota-kota, mulai-mulai kota, jangan pergi tempat-tempat karaoke. Lebih baik kita pergi majelis taklim.
Ya toh? Nah, ada pengantin di situ. Jangan maka datang pergi anu deh. Mas Solo pi. Bagian pergi pi bawa undangan baru saya datang. Jangan mi pergi iris-iris daging. Kenapa? Daging diiris, hati yang terluka. Wah, Masya Allah, baik. Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya Ibu ya. Nah, satu lagi, doa. Doa supaya Allah memelihara hati kita tetap istiqomah. Insya Allah. Ya Allah, tetapkan hati saya dalam suasana keimanan, bertakwa kepadamu ya Allah. Amin. Oke, Bu? Oke. You understand? Yes. Oke. Pak Ustadz, ini kalau misalnya kita bicara ketakwaan, izin bertanya Pak Ustadz, kenapa kalau misalnya kita ingin jalan di jalan yang lurus gitu ya, itu selalu godaannya kenceng Pak Ustadz? Selalu ada aja untuk kita akhirnya belok lagi, nggak istiqomah gitu. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, melakukan hal yang salah, kok setan pada diem gitu, nggak ada yang bersekutu untuk ngegangguin kita. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Bu, bertakwa itu memang berat. Takwa itu memang keras. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Kalau tidak berat, namanya hadiahnya kipas angin. Iya toh? Hidup ini penuh cobaan Mas Wahyu. Iya, hidup ini penuh cobaan. Kenapa? Karena kita mau naik kelas. Karena kalau penuh dengan cucian namanya laundry. Iya, mesti dicoba. Ada anggota dewan di sini. Untuk jadi anggota dewan kan berat. Sosialisasi, pergi cari muka. Iya toh? Cari konstituen Pak Ustadz. Iya, kita bagi-bagi jilbab. Sudah itu kan kita mau jadi anggota dewan. Ibu-ibu waktu sekolah dulu kalau mau tamat kan diuji. Iya toh? Supaya apa? Naik kelas. Sudah naik kelas diwisuda. Sudah wisuda, dipoto, dihormati. Begitu hidup. Kalau setan jalan neraka, enggak perlu. Bilang setan biar enggak digoda, tergoda juga ini. Iya kan? Cuma setan dia bilang, itu manusia, dia sendirian tergoda, saya yang dituduh. Iya kan? Maka alhamdulillah Ibu, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sediakan. Oke manusia kau hilap, oke manusia kau sesat, oke manusia kau dosa, tapi jangan kau putus asa, saya kasih kau Ramadan. Wujud cintanya Allah ini maka dihadirkan Ramadan. Supaya apa? Ngecas. Balik lagi. Supaya perbaiki. Supaya apa? Full cas. Full cas nanti HP-nya bagus. Jangan sampai mau full casnya tapi Ramadan tidak puasa. Enggak itu. Pasti tetap lowbat. Nah kalau sudah berpuasa maka gelarannya tentu takwa. Kalau sudah takwa apa mi Ustadz? Tentu ada hadiah dari Allah. Ibu ujian berat. Sudah ujian apa hadiah ibu? Lulus. Apa hadiahnya? Dikasih ke ijazah. Iya toh? Iya toh ibu? Nah begitu juga. Sudah menderita kita. Bangun tengah malam, sholat, tahajud, tarawih, kurang istirahat. Dikasih hadiah takwa. Setelah takwa, man yattaqillaha kata Allah. Siapa yang bertakwa kepadaku, yaj'allahu mahraja. Masya Allah. Allah angkat derajatnya, diberikan jalan keluar, dibukakan pintu rezeki yang jalan yang tidak disangka-sangka. Amin. Dan maqamam mahmuda, saya angkat derajatnya kata Allah. Derajat di dunia dan derajat di akhirat kelak insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dahsyat sekali, terima kasih Ustaz atas petuahnya. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk semangat terus di bulan suci Ramadan ini. Dan bulan suci ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini dari Masjid Haja Siti Mangkota Makassar. Saya Bayu Oktara dan seluruh kerabat kerja Metro TV yang bertugas pamit undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali di Gaspol Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.